Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tegur Sapa bersama dengan saya Muhammad Khotibul Uman, tuan rumah Tegur Sapa. Yang mana pada malam hari ini ada tema yang menarik untuk kita bahas dan untuk kita kulas. Bagi para teman-teman yang rindu akan kehadiran Gus Dur, terutama teman-teman Gus Durian, karena malam hari ini akan ada bintang tamu yang sangat luar biasa. Beliau koordinator Gus Durian Sumeneb. Nah, kita undang dulu agar beliau bisa masuk, bisa ikut gabung bersama dengan kita. Namanya kalau paling akrab dipanggil Cak Zen. Beliau aslinya Sumeneb. Assalamualaikum Mbak Tata. Selamat datang. Malam hari ini bertemakan persatuan dan solidaritas untuk satu Indonesia, satu cinta. Di mana tema ini telah diusung di haulnya Kiai Haji Abdurrahman Wahid, atau kita akrabnya kita panggil Gus Dur. Belum masuk nih. Nah, beliau ini juga kiprah beliau untuk membangun Indonesia sangat luar biasa besar. Ketika kita baca biografi beliau, banyak sekali karya, banyak sekali kiprah yang berefek sehingga hari ini bisa kita rasakan efeknya. Mulai dari bagaimana kita saling menghormati sesama agama, sehingga sampai pada bagaimana kiprah beliau membangun Indonesia agar persatuan Indonesia ini tetap kukuh. Nah, banyak lain ya. Kalau kita bahas, kalau saya sendiri yang bahas kurang asik lah. Agar asik maka kita undang Cak Zen. Belum hadir nggih. Oh, ini. Oke, untuk teman-teman yang baru saja bergabung, malam hari ini ada bintang tamu yang sangat spesial. Beliau kumisnya menggelitik ya. Kalau berbicara soal Gus Durian, beliau sangat expert di bidangnya. Assalamualaikum Cak Zen. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Masya Allah. Lama tak jumpa, sekali jumpa meskipun lewat video call atau lewat live ini, wajah jenengan sangat bercerah malam hari ini. Alhamdulillah karena efek ada lampu, Gus. Efek apa? Oh, ada lampu. Bukan karena rajin beribadah ya. Ya, kalau itu masih dalam kumisnya semakin panjang nih. Iya, ini cuma jodohnya belum nampak-nampak. Oh, itu apa? Jodoh semakin dicari maka semakin menjauh. Gak usah dicari. Subhanallah. Kalau sekali ketip itu langsung semuanya akan terpikat dengan ketipan jenengan. Kalau seorang entrepreneur yang ngomong, saya langsung percaya. Jangan, bahaya nanti. Assalamualaikum Mas Fatih. Di share ya. Kita nanti boleh, untuk teman-teman boleh juga ikut sharing-sharing atau bertanya-tanya. Intinya pada tema hari ini adalah persatuan dan solidaritas untuk satu Indonesia, satu cinta. Dimana Cak Jen ini juga orangnya sangat mulai dari kecil, guys. Saya tahu beliau kalau ngomong Pak Gus Dur sangat getol. Hingga malam hari ini saya undang dalam rangka memperingati haul beliau dalam rangka mengobati rasa rindu. Gitu Cak Jen. Betul. Rindu ya. Rindu, Indonesia hari ini rindu dengan beliau. Rindu. Gus Dur.
Sebelum ke situ gimana kabarnya Aden? Sehat? Alhamdulillah sehat Gus. Aktivitas udah Aman mulai ya? normal sekalipun pandemi kayaknya makin ganas. Vaksin datang, coronanya kok makin ini Makin semakin menjadi menerjang ini. hujan ya. Semoga kita dilindungi. Amin. Oke. Kira-kira kegiatannya di sana di Sumeneb apa ini dalam rangka acara haul Gus Dur? Ya alhamdulillah kalau terkait dengan haul Gus Dur gitu ya. Kemarin tadi malam kita baru dengan pesantren Anukoyah daerah Lubangsa Selatan, salah satu pesantren terbesar insya Allah di Kota Sumeneb, kita melaksanakan haul Gus Dur. Ini memang rutin tiap tahun kita bersama, dan tadi malam banyak hal, mulai dari kita mengundang beberapa tokoh seperti Bapak Wahid, seorang penulis Gus Dur yang produktif, ada Kim Muhammad Afan, koordinator Gus Dur yang pertama di Kota Sumeneb sekaligus pembina kami di Gus Durian, yang mengulas banyak hal yang menarik. Mungkin akhir-akhir ini yang kita perbincangkan soal kata kunci Gus Dur dan Madura. Gimana itu? Ya karena memang banyak Ada sejarah apa Gus Dur dengan Madura ini? banyak. Kalau pertama ini penuturan dari Gus Dur sendiri, bahwa Gus Dur itu masih keturunan Sumeneb sebenarnya. Beliau sampaikan ketika ceramah di Sumeneb tahun 2003 di depan Masjid Jami. Beliau juga menyampaikan bahwa saya adalah keturunan orang Sumeneb. Buyutnya itu ada di Asatinggi namanya. Nama persisnya Gus Dur itu sebenarnya tidak tahu betul, tapi beliau sampaikan dia akrab dikenal dengan Kanjeng Tuan Putri. Jadi secara nasab keturunan itu ada di Sumeneb ya? Alhamdulillah di Sumeneb. Dan herannya kemarin ketika kita bahas-bahas di Gus Durian, kita kan mengadakan haul dengan beberapa komunitas, dengan belasan komunitas di Sumeneb. Dan yang menarik sebenarnya yang ingin kita dalami adalah orang Madura ini, ya mohon maaf, kalau ziarah ke 5 wali misalkan yang lebih familiar di kita itu tidak afdol kalau tidak ke makam Gus Dur. Mending mereka tidak ke wali-wali yang lain, yang penting ke Gus Dur dulu, begitu. Bahkan dalam guyonan teman-teman itu, kakeknya seorang pendiri NU, itu kalau ke orang Madura ke Jombang itu tidak bilang mau ziarah ke makam Mbah Hasim, tapi ke makamnya Gus Dur. Yang juga ini mungkin kalau bicara Madura dengan Gus Dur itu yang paling bikin kami merasa Gus Dur betul-betul membumi di bumi Madura itu ketika Gus Dur jadi ketua PKB dulu, beliau pernah berkampanye di Sumeneb, dan masyarakat itu luar biasanya masyarakat Madura itu berani beli kaosnya. Dulu itu ada jargon elek palek akun PKB. Itu bahasa Madura, artinya itu mau di seperti apapun kondisinya, situasinya, tetap PKB seperti itu. Karena kecintanya Gus Dur. Sampai ada penuturan dari para sesepuh itu, dulu masyarakat Madura itu kalau punya kaos PKB itu ditaruh dulu di rumah. Habis acara ikut kampanye ditaruh, dicuci ditaruh. Ditanya kenapa kok tidak dipakai lagi? Takut kusam katanya. Karena kita simpen khawatir Gus Dur nanti datang lagi katanya. Ini saking Gus Dur cintanya, saking masyarakat Madura itu cintanya pada Gus Dur. Jadi hampir
yang lain. Oke, tersambung lagi Gus. Halo, Oh ya, halo. siap. Oke. Mohon maaf sinyalnya ini, waduh, hilang sendiri ya. Iya. Produk santri belum Cuacanya yang belum lancar berjalan ya. iya, mau mau jemur ikan itu kan sering hujan. Jadi kan nggak bisa kering-kering. Yaitu Oh gitu. menjadi salah satu faktornya. Sampai mana tadi terjedanya? Saking Sampai itu cintanya. soal saking cintanya masyarakat Madura itu ke Gus Dur ya, dengan beberapa cerita-cerita yang lucu sih kalau kita ceritakan ulang hari ini, bahwa kok sampai segitunya masyarakat Madura pada Gus Dur kan begitu. Padahal Gus Dur sendiri kalau ke Madura itu tidak di publik itu tidak terlalu sering, tapi dengan beberapa tokoh itu uh, bukan satu dua kali. Gus Dur karena kalau di ke Madura itu sama mungkin ke dengan tempat-tempat yang lain. Kalau datang ke Madura itu tanpa berkabar dulu. Ada di ini diceritakan oleh salah satu pengasuh di Anukoya bahwa Gus Dur pernah satu kali itu tiba-tiba langsung ketok pintu, ada di depan rumah. Assalamualaikum Kiai, itu di Anokoyah dulu, bahwa ketika Kiai buka pintu, Masya Allah langsung Gus Dur yang ada di depan muka. Betapa kagetnya seorang Kiai di Anokoyah itu, kemudian tiba-tiba Gus Dur datang. Waktu itu ini diceritakan oleh dibenarkan juga oleh Mbak Alisa dulu bahwa ketika itu Gus Dur hendak mau pulang, tetapi beliau ongkos atau biaya untuk pulang kemudian kurang. Akhirnya dia pinjam ke salah satu kiai di Anokoya dan berjanji untuk diganti ketika dia sudah sampai di Jakarta katanya. Banyak sebenarnya cerita-cerita kalau bagi orang Madura, dan yang belum terjawab sampai hari ini, betapa masyarakat Madura ini kemudian menjadikan Gus Dur ini sebagai wali ke-10. Bahkan sekali lagi kata saya tadi, kakeknya saja Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari ini tidak cukup dikenal di kalangan warga Madura, tapi justru yang lebih dikenal adalah almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Kira-kira hari ini ketika Indonesia, masyarakat keseluruhan ya, secara luas, Indonesia rindu dengan beliau ketika mulai umat Islam diadu domba sehingga munculnya perpecahan dan seterusnya. Saya kira itu tidak hanya di Indonesia saja, melainkan di warga Madura pun sama, gitu. Nah, sama. Untuk mengobati rasa rindu dengan beliau itu, panjenengan sendiri mempunyai apa ya, kayak semacam rutinitas atau ritual tertentu agar bisa mengobati rasa rindu itu. Karena hari ini teman-teman, terutama saya sendiri, rindu dengan beliau karena sebelum haul ini, kemarin mulai dari Pilpres sampai hari ini, banyak sekali hal-hal yang ternyata benar yang dikatakan Gus Dur. Ternyata ini toh yang dimaksud Gus Dur. Ternyata Gus Dur itu gini toh. Bukti-bukti apa yang beliau sampaikan saat di Sugeng dulu itu baru hari ini baru terjawab. Nah, kira-kira panjenengan bagaimana untuk bisa mengobati rasa rindu itu? Mempunyai rutinitas tertentu kah atau bagaimana? Dengan membaca profil dan sebagainya. Sebenarnya kalau mengobati rindu pada Gus Dur tentu mungkin dalam bentuk apapun mungkin pasti kita tidak akan bisa terobati. Sama dengan kecintaan kita kepada baginda Nabi, mau seperti apapun upaya kita, tentu kecintaan dan kerinduan itu lagi-lagi mungkin tidak bisa terobati. Tapi paling tidak ada sedikit rasa lebih lega karena mungkin kita bisa mengulang dan seterusnya. Nah, kalau ritual-ritual tertentu kita tidak begitu diatur dengan sedemikian rupa. Namun yang jelas tentu ini lumrah dan pasti juga dilakukan oleh banyak orang di berbagai tempat, bukan hanya di Madura. Insya Allah hampir di setiap rumah
dalam tanda kutip, mohon maaf, di setiap rumah yang orang-orang yang paham agama, paham apa namanya, paham pendidikan, paling tidak lah tahu Gus Dur dan perjuangannya di masanya itu, insya Allah pasti ada poster Gus Dur, paling tidak poster Gus Dur di masyarakat asli, baik itu di perkotaan, baik itu di pedesaan, apalagi pesantren-pesantren. Pasti dipastikan pasti ada foto Gus Dur di sana. Ya sekali lagi kata tadi, eh, tanpa ada foto-foto tokoh-tokoh yang lain, tapi paling tidak foto Gus Dur di situ ada. Nah, kalau di kalangan anak muda seperti kita-kita ini, tentu mendefinisikan rindu Gus Dur itu mungkin kita juga uh, agak panjang persoalannya, karena memang kalau saya pribadi tidak pernah berpapasan dengan Gus Dur, hanya mungkin dikenalkan oleh dengan pemikirannya, dengan perjuangannya, dan ya paling tidak saya dikenalkan dan dipertemukan beberapa kali dengan putri-putri beliau, sehingga tanpa tahu sebab seperti apa, akhirnya betul kata sampean tadi, muncul rasa rindu dan uh, sesuatu. Kalau membicarakan Gus Dur ini sebenarnya tidak akan ada habisnya, baik dari ceritanya seperti, makanya tadi ketika Mas Umam cerita tentang biografi Gus Dur dan seterusnya, ya kalau kata Mbak Alisa itu, Gus Dur itu semakin dibicarakan ya semakin tidak ada Luas. habisnya gitu, semakin luas. Sehingga kalau di kalangan anak muda itu kita hanya ya sebatas kita kumpul-kumpul membentuk ruang-ruang komunitas dan seterusnya. Contoh misalkan hari ini alhamdulillah adanya komunitas Gus Durian. Saya alhamdulillah mungkin sekitar 2 tahun yang lalu bersyukur diperkenalkan dengan Gus Durian, yang akhirnya hari ini teman-teman mempercayai sebagai koordinator, di samping juga menjabat sebagai ketua PC Ibnu Sumeneb yang berstatus sebagai anak buahnya Mas Umam. Nah, di Gus Durian sendiri kita rutin, kalau di Gus Dur itu namanya ada kelas pemikiran Gus Dur. Itu bukan pengkaderan formal, tapi suatu momentum bagaimana kemudian kita betul-betul masuk dalam komunitas lebih dalam, sehingga kita bisa memaknai atau memahami Gus Dur itu baik dari segi nilai, pemikiran, dan keteladanan. Seperti itu. Dan aktivitas-aktivitas lain beragam, sebagaimana kalau di Gus Dur itu kita fokus pada 9 nilai utama Gus Dur, mulai dari ketauhidan, kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, dan semacamnya, sehingga kita mencoba mendalami Gus Dur melalui 9 nilai utama itu. Baik kita aplikasikan dalam bentuk membaca bukunya, ataupun mengadakan pertemuan-pertemuan rutin. Kalau saat ini yang kita lakukan itu, kita melaksanakan haul Gus Dur yang ke-11. Kalau di Sumeneb kita bukan, Gus Durian bukan, tujuannya bukan ingin melaksanakan haul, tetapi bagaimana mendorong puluhan komunitas, baik itu komunitas sepeda motor, komunitas seni, komunitas musik, ini juga ikut terdorong untuk melaksanakan haul. Sehingga nanti puncaknya di tanggal 13, mohon maaf, di tanggal 3 Januari itu nanti ada semacam haul bersama, sekalipun haul Gus Dur sebenarnya sudah kemarin tanggal 30, tapi di Sumeneb puncaknya tanggal 3. Itu Gus Durian bukan sebagai pelaksana, tapi Gus Durian hanya sebagai penyambung komunikasi antar komunitas satu dan komunitas yang lain. Sehingga alhamdulillah selama 1 tahun terakhir ini, Gus Durian mampu menjahit beberapa komunitas-komunitas yang punya latar belakang berbeda, latar pendidikan berbeda. Kita bertemu dalam satu ruang bersama yang alhamdulillah ternyata di dalamnya kita punya nilai dan visi yang sama, termasuk juga punya idola yang sama, yakni Kiai Haji Abdurrahman Ad-Dakhil.
berarti hari ini Gus Dur komunitas Gus Durian itu mempunyai titik fokus tidak hanya merawat merawat ideologi beliau, pemikiran beliau yang hari ini berada di buku-buku, tapi Ya, juga merawat para anak-anak milenial agar bisa memberikan agar teladan Gus Dur ini tetap bisa masuk di dalam jiwanya. Kayak gitu Cak Yin. iya, Kira-kiranya. betul Kira-kira Gus. gitulah. Kalau mengutip apa yang diungkapkan Mbak Alisa itu, menjadi Gus Durian itu adalah panggilan sejarah. Gus Dur, bahwa banyak orang yang tidak tahu bahwa Gus Dur itu bukan hanya seorang presiden, tapi Gus Dur ini adalah seorang kiai. Gus Dur ini seorang budayawan. Bahkan Gus Dur sendiri mendefinisikan dirinya sendiri adalah sebagai seorang pejuang kemanusiaan. Beliau cukup presiden ini sebagai jabatan presiden sebagai alat atau jembatan untuk kemudian memaknai hidup beliau sebagai apa? Memaknai hidup untuk sesama, sehingga beliau tidak kata kasarnya mungkin tidak bangga dengan jabatan presiden, tapi beliau lebih bangga bahwa saya Gus Dur, saya adalah seorang pejuang kemanusiaan. Itu yang tertulis di batu nisan beliau yang diminta langsung oleh Gus Dur sendiri sebelum beliau wafat. Nah, ini nyambung ya Jen dengan Iya, pertanyaannya rekan Fajar 64. Keteladanan Gus Dur yang paling bisa kami terapkan untuk kalangan muda yang seperti apa sih Cak? Ini katanya Fajar iya, keteladanan Gus Dur yang paling bisa diterapkan untuk kalangan muda. Ini kan nyambung iya, dengan tema atau pembahasan yang pertama ini. iya, siap, betul ya. Apapun kira-kira. Sebenarnya saya menjawab tidak kata saya ya. Bisa jadi apa yang saya sampaikan keliru, dan sebelum dilanjut saya cuma berharap semoga Allah mengampuni apabila lisan saya salah atau kurang tepat dalam menyampaikan sesuatu, dan semoga Gus Dur di sana juga tertawa kalau melihat kita berdua hari ini membincangkan beliau. Dan Mungkin kayak gini nanti. Apa-apa saya pikir perlulah. anak dua ini. Iya. Saya Sembarangan kok, ngomongin saya sudah enak-enak di surga kok malah digosipin di sana gitu ya. Jadi sebelum dilanjut mungkin sebelum dilanjut ini kan Gus, menarik simpatisan. iya, sebelum dilanjut Iya. mungkin boleh Mas Umam kita berkirim Fatihah dulu Gus. Mohon maaf tadi juga lupa saya untuk Gus Dur ya. Lupa saya juga kelupaan. Ayo, jenengan pimpin. Sampean Gus, lebih kiai kayaknya. Jenengan. Oh, Oke. dia lebih Gus. Ya, teman-teman yang juga menyimak mungkin bisa juga berkirim Fatihah satu kali. Kita khususkan kepada almarhum guru kita, panutan kita, teladan kita, orang yang tidak pernah kita jumpai secara langsung, tetapi luar biasanya tidak ada sedikit pun keraguan atas segala perjuangan, pemikiran, dan apa yang beliau lakukan. Al-Hadiniyah wa Al-Fatihah. Baik, terima kasih. Saya lanjut yang tadi ya Gus ya. Kira-kira nilai perjuangan apa yang keteladanan yang bisa kita lakukan gitu Gus ya. Saya hanya mengutip apa yang disampaikan oleh Ibu Sinta Nuria Wahid. Ibu Sinta begini, semua orang di Indonesia, baik itu pecinta Gus Dur maupun bukan, semuanya tahu bahwa hidup ini harus adil, tahu bahwa orang yang kesusahan harus kita bantu, kata Ibu Sinta. Semua orang tahu bahwa kesetaraan itu harus betul-betul diperjuangkan, tetapi satu yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh orang lain, dan ini hanya bisa dilakukan oleh Gus Dur, kata beliau, adalah sikap kesatria. Saya tahu bahwa misalkan ada banyak penyelewengan di sekitar, mungkin misalkan
dari kepala desa, tidak banyak amanah yang tidak dilaksanakan, atau dari banyak hal lah kemudian yang kita tahu bahwa ini tidak benar, tapi ya kita hanya sebatas tahu tanpa adanya rasa keberanian. Makanya di salah satu dari 9 nilai utama Gus Dur itu adalah terakhir itu adalah kekesatriaan. Jadi 9 nilai utama Gus Dur itu dimulai dari ketauhidan, yang kemudian nomor 9-nya nanti dipungkasi dengan kekesatriaan. Nah, Ibu Sinta, istri Gus Dur ini mengatakan demikian memang. Semua orang tahu, bahkan Ibu Sinta sendiri ingin bersikap adil. Tetapi yang tidak bisa dilakukan oleh Ibu Sinta dan para murid-muridnya adalah soal kekesatriaan. Gus Dur berani melawan apapun yang ada di depannya, sekalipun itu mengancam keselamatan dirinya. Yang penting bahwa Gus Dur, kata Gus Dur, kalau ingin melakukan suatu perubahan maka jangan tunduk pada uh, pada kenyataan atau pada situasi yang terjadi. Nah, ini yang betul-betul tidak kita miliki hari ini, teman-teman sekalian. Bayangkan betapa kemudian keberanian seorang Gus Dur melawan Orde Baru, bagaimana keberanian Gus Dur melawan dunia yang pada saat di masanya orang diatur oleh kekuasaan, tapi Gus Dur justru yang mengatur kekuasaan. Ini sesuatu yang kemudian termasuk di dalam diri saya hilang. Saya tahu bahwa keadilan itu harus betul-betul dijalankan dengan baik. Apabila ada ketidakadilan maka kita harus hadir di tengah-tengahnya. Tetapi bedanya kita dengan Gus Dur satu. Gus Dur seorang kesatria, sedangkan ya saya ya hanya ya tidak bisa apa-apa seperti itu. Jadi yang kita harapkan teman-teman sekalian, Gus Dur itu adalah seorang pemberani. Gus Dur ya kalau dengan keteladanan-keteladanan yang lain, misalkan keteladanan terkait dengan kemanusiaan, itu sudah pastilah setiap orang itu pasti dibekali dengan sifat-sifat kemanusiaan. Cuma mungkin tergantung seberapa jauh kemudian kita menggunakan sifat-sifat kemanusiaan itu sebaik mungkin. Tetapi tidak banyak yang kemudian dibekali sifat-sifat kesatriaan seperti layaknya seorang Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Banyak sebenarnya cerita-cerita atau pengalaman Gus Dur yang menunjukkan bahwa Gus Dur adalah seorang kesatria, pemberani yang betul-betul kesatria. Jadi intinya bahwa semua keteladanan yang Gus Dur lakukan itu bisa menjadi role model kita sebagai anak muda. Contohnya ketakwaan, jadi nilai ketakwaan, sosial dan seterusnya, sampai ada 9 ya. 9. Itu semuanya bisa kita lakukan, tapi kecuali satu, kekesatriaan. Kekesatriaan. Cuman lagi-lagi satria itu kan jiwa-jiwa yang dimiliki oleh anak muda. Misalkan contoh ya, ketika ada begal di jalan, anak muda yang paling pertama kali ingin menghajar orang yang di depan yang menghalang. Iya. Contoh kayak misalkan demo-demo, semangat mereka kan sangat sangat membara gitu. Sehingga apa ya? Ini kan lagi-lagi kalau pengertian si teman-teman sebagai teman-teman ini kan juga termasuk kategori kesatriaan. Kira-kira masuk dalam kategori itu atau tidak ya? Ya masuk sih sebenarnya, cuma mungkin ya alhamdulillah, artinya kalau memang kita masih ada di kalangan anak muda, terutama mungkin saya dan Mas Sotif dan lain-lain, kita sangat bersyukur. Kita sangat bersyukur bahwa Gus Dur tetap kita jadikan sebagai inspirasi, bahwa telah ada contoh bukti bahwa memperjuangkan hak demokrasi, memperjuangkan kemanusiaan itu dilakukan oleh seorang single factor Kiai Haji Abdurrahman Wahid,
tentu kemudian tidak ada alasan bagi kita hari ini dengan beragam fasilitas yang menunjang perjuangan kita untuk tidak melakukan hal serupa. Saya pikir kita juga turut mengapresiasi atas beberapa teman-teman yang semoga ini dianggap sebagai jiwa-jiwa kesatria dan bukan sebagai hanya sebatas dalam tanda kutip eksistensi diri, bukan hanya sebatas untuk popularitas, bukan hanya sebagai untuk mengisi instastory dan semacamnya. Gus Dur itu kan memang apa namanya? Kalau ya lagi-lagi saya sebenarnya agak ngeri-ngeri takut kalau bicara Gus Dur karena siapa sih yang tidak cinta Gus Dur? Memang semuanya pasti insya Allah dan yang mungkin begini, Gus Dur itu orang kita memahami Gus Dur itu seorang wali. Kalau di kalangan santri adalah seorang wali, tapi bagi kalangan di luar internal kita mungkin beliau seorang cendekiawan. Yang mungkin tidak banyak kita ketahui juga, Gus Dur ini kan seorang pembelajar yang ulung, beliau. Seorang pendidik yang pembelajar. Bahkan ya sudah banyak kan diceritakan bagaimana kemudian ketika dia tidak mau masuk ke kampus Kairo, ya karena ketika di pondok di Tebu Ireng semuanya sudah diselesaikan di Tebu Ireng. Kata Gus Dur, ngapain Gus Mus, saya capek-capek ke sini wong semuanya sudah saya ajari, sudah saya pelajari di pesantren di Tebu Ireng di Jombang. Akhirnya Gus Dur sampai di sana ya bukannya kuliah tapi keliling perpustakaan dan seterusnya. Nah mungkin hal-hal yang seperti ini mungkin yang hanya bisa dilakukan oleh Gus Dur. Ya banyak sebenarnya hal-hal yang nyeleneh. Contoh misalkan Gus Dur ini sebenarnya orangnya nakal loh Gus. Gus Dur itu pernah patah tangannya itu 2 kali. Gus Dur itu pernah melempari rumah tetangganya pernah melempari anak tetangga itu sampai kepalanya bocor, sampai orang tuanya itu datang ke rumahnya orang tua Gus Dur itu minta pertanggungjawaban. Ya namanya juga dulu masih anak-anak ya biasa sering kayak kelahi, sering ngusilin temen itu biasa. Itu ada di Peci Miring, itu ada di tulisannya Greg Barton juga ada bahwa Gus Dur dulu pernah jatuh dari atas pohon mangga hingga tangannya patah, itu juga pernah. Gus Dur, makanya saya katakan tadi Gus Dur adalah seorang pembelajar betul. Beliau kelas MTS ketika dulu SMPEI kalau tidak keliru, insya Allah sekolah MTS beliau, SMP beliau sudah menghatamkan buku Das Kapital. Saya yang sampai setua ini belum tahu bentuk bukunya seperti apa. Gus Dur di usianya yang masih SMP di masanya itu sudah hatam, sudah tahu buku Das Kapital. Bahkan sampai Ibunda Gus Dur itu sempat menegur Gus Dur. Beliau kan sapa akrabnya dulu Dur. Dur, kamu yo jangan keseringan baca buku. Ini saya nggak bisa bahasa Jawanya. Nanti matamu rusak, kata beliau. Kata siapa namanya? Kata Ibu Gus Dur. Tidak apa-apalah Ibu. Saya punya cita-cita ingin menguasai dunia. Dalam tanda kutip bukan menguasai seperti penguasa yang lain. Akhirnya ya Gus Dur dulu punya cita-cita sebagai tentara. Ini cita-cita Gus Dur. Tapi karena beliau ada gangguan dengan mata beliau, sehingga beliau tidak bisa jadi tentara dan Allah memberikan jalan lain, ternyata jadi presiden gitu. Pas jadi presiden dimanfaatkan untuk keliling dunia. Keliling dunia. Gitu kayak. Jawaban Gus Dur. Lo yo
Keliling dunia gimana, Wong? Saya naik pesawat gelap. Yang saya kelihatan cuma dinding pesawat. Saya turun didorong, mata juga masih buram katanya. Waktu itu Gus Dur kan penglihatannya sudah tidak normal. Jadi sekalipun kemana-mana ya tidak bisa menikmati keindahan Eropa dan seterusnya. Tapi pengaruh beliau di mata dunia sangat luar biasa. Sangat luar biasa, Gus. Sangat luar biasa. Nah, berarti kalau bisa diartikan, Gus Dur bisa menjadi role model kita, di mana hari ini kita menjadi anak muda, anak milenial, harus bisa berpengaruh di lingkungan, menjaga dan merawat kondisi jika masih belum ada kesetaraan, jika kemanusiaan tidak lagi ditegakkan, maka kita sebagai milenial harus menjadi menjadi contoh. Gus Dur menjadi contoh kita. Gus Dur memperjuangkan itu. Jika hal-hal itu masih ada, maka kita bertanggung jawab untuk melanjutkan perjuangan beliau. Betul. Ya memang itu, Gus. Makanya ini bukan statement saya, tapi ini memang statement dari Mbak Alisa Wahid dulu 2 tahun yang lalu, berarti tahun 2018 di Asrama Haji Yogyakarta. Waktu itu saya juga menghadiri Tunas, Temu Nasional Penggerak Gus Durian se-Indonesia. Beliau menyampaikan bahwa Gus Durian adalah hanya Gus Dur satu-satunya tokoh di dunia yang pemikirannya, nilai-nilainya, serta perjuangannya dilanjutkan secara terorganisir dan sistematis. Seperti Mahatma Gandhi di India, Mahatma Gandhi ini adalah guru Gus Dur. Tak banyak penggemarnya mungkin pasti lebih banyak daripada Gus Dur, tetapi tidak ada ruang bersama yang kemudian hendak merawat apa yang kemudian pernah diperjuangkan oleh Gus Dur. Di tempat-tempat yang lain sama tidak ada. Nah, di Indonesia ini ada satu komunitas, bukan organisasi ya. Di Gus Dur itu sebenarnya tidak punya sekretaris, tidak punya bendahara. Yang ada hanya koordinator tingkat kabupaten. Tidak ada convertnya, tidak ada. Ya kalau sudah mau diganti ya ganti aja gitu. Nah, di Indonesia ada sebuah komunitas namanya Gus Durian. Ini sebuah tempat berkumpulnya jejaring bagi para penggemar, bagi para murid ataupun pecinta Gus Dur yang secara istiqomah dan berkelanjutan ini merawat dan terus merawat nilai, pemikiran, serta keteladanan Gus Dur itu sendiri. Sehingga makanya saya sangat bersyukur Mbak Alisa Wahid, beliau sangat konsisten, sehingga mungkin saja mohon maaf, Gus Dur mungkin bisa akan kehilangan cerita-cerita. Anak cucu kita tidak akan mendengar cerita-cerita Gus Dur ketika beliau ke Madura, atau cerita Gus Dur ketika mengerjai teman-temannya, atau cerita hal-hal yang berkaitan dengan Gus Dur kalau Mbak Alisa Wahid ini tidak mau fokus dalam merawat Gus Durian ini. Yang menarik juga dari Gus Durian dengan di bawah komando Mbak Alisa Wahid ini, kita tidak punya aturan, tidak punya PDPRT, tapi kita punya kode etik. Kode etik kita yang sangat paling kita jaga jarak adalah dengan urusan politik. Sehingga kita tidak kaget lagi ketika momentum pilkada, pilpres, ataupun pemilu-pemilu apapun, itu Gus Durian pasti dikait-kaitkan. Dulu saya cerita saja, ketika di Sumeneb sekitar mungkin 1 tahun yang lalu, ketika Pak Jokowi ada kunjungan ke Sumeneb, itu kita lihat dalam agenda Pak Jokowi itu kunjungan pertamanya adalah silaturahim dengan Gus Durian Sumeneb katanya.
Ya orang kayak kita ini tiba-tiba masuk ke agendanya Pak Jokowi ya. Kita juga ya kalau di secara akalnya ya kita seneng banget tentu. Cuma akhirnya kita ingat bahwa Gus Durian bukan tidak mau berpolitik. Gus Dur adalah tokoh politik, tapi untuk merawat nilai-nilai Gus Dur ini maka kita harus menjaga jarak dengan selebar-lebar mungkin dengan urusan politik. Akhirnya kita konfirmasi bahwa kami Gus Durian atas koordinasi dengan Seknas dan Bali Sawahid untuk kepentingan politik kami sudah punya kode etik, kita harus jaga jarak. Jadi seperti itu memang ini. Nah di Gus Durian sendiri itu bukan terakhir, saya lupa datanya, tapi yang jelas ada beberapa negara juga yang sudah membentuk komunitas Gus Durian. Ada Taiwan, ada Malaysia, ada, kemudian mana lagi, di Cina juga ada kemarin. Dan biasanya setiap tunas itu dari luar negeri, dari Indonesia sendiri itu kumpul bareng-bareng. Nah, karena pandemi kemarin jadi tunasnya lewat virtual. Berarti kalau bisa saya artikan bahwa komunitas Gus Durian ini besar, cuman mempunyai kode etik di mana alat-alat politik tidak bisa mempengaruhi atas kemurnian yang telah dibangun bertahun-tahun oleh beliau. Betul. Fenomena yang hari ini terjadi, ya, banyak sekali bukti-bukti. Kayak contoh kemarin, waktu munculnya buku Menjerat Gus Dur. Saya ikut seminarnya Mas siapa? Kiki. Seminarnya Mas Kiki di PWNO. Itu waduh, perasaan saya menggema sampai terenyuh dan seterusnya. Terus sekarang juga dibuktikan Allah memberikan bukti konkret, ya, keinginan Gus Dur untuk membubarkan FPI, dan hari ini di haulnya beliau terjadi. Nah, ini kan kalau dinalar secara akal sehat nggak masuk. Nggak masuk. Nggak bisa ya. Nggak masuk di akal lah. Maka hal-hal ini kan kalau nggak orang yang luar biasa nggak akan mungkin. Menurut panjenengan gimana? Ya mungkin kita harus menerima lah apa keyakinan orang Madura ya, kalau Gus Dur itu memang sebenarnya wali ke-10 gitu ya. Iya. Jadi artinya pandangan masyarakat Madura, nenek moyang kami di Madura itu sebenarnya sudah melampaui kecerdasan anak-anak muda, bahwa kita masih berdebat soal Gus Dur nyeleneh dan segala macam. Orang Madura, Gus Dur ini sudah wali gitu. Jadi memang banyak Gus, betul sampaikan tadi, baik kebenaran-kebenaran yang terungkap ketika Gus Dur masih hidup, ataupun kebenaran-kebenaran yang kemudian terungkap ketika Gus Dur sudah wafat, itu semakin menguatkan keyakinan kita bahwa bangsa kita betul-betul butuh seorang Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Makanya saya kemarin ketika di haul saya tuliskan di Facebook itu bahwa tidak ada sedikit pun keraguan atas segala perdebatan yang terjadi di masanya. Dengan segala bukti yang nyata di depan mata, maka Gus Dur patutlah dijadikan sebagai panutan atas nilai pemikiran dan perjuangannya ke depan. Artinya kalau saya secara pribadi dan mungkin juga dirasakan oleh teman-teman sekalian, Gus Dur di masanya mungkin dianggap sebagai orang yang nyeleneh dan tidak masuk akal cara pandang dan segala macam. Tetapi nyatanya hari ini mungkin hampir keseluruhan, mungkin tidak keseluruhan juga, tetapi hampir kebanyakan kita selalu menggeleng-gelengkan kepala terkait dengan apa yang disampaikan Gus Dur di masanya,
dan ternyata nyata terjadi hari ini. Kalau Greg Barton di buku biografi itu memang menjelaskan bahwa pemikiran Gus Dur itu melampaui zamannya. Sehingga memang Gus Dur ini sebenarnya mungkin keliru ya Gus Dur lahir di masa itu. Mungkin seharusnya Gus Dur lahirnya sekarang. Karena Indonesia yang bagi saya, Indonesia yang tidak siap menerima peradaban dan pemikiran seperti Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Sehingga di masanya Gus Dur dianggap seorang yang gila, Gus Dur dianggap seorang yang nyeleneh, Gus Dur dianggap sebagai seorang yang, bahkan Gus Dur sempat dibilang orang yang sesat. Tapi nyatanya hari ini, sebelum saya bahas menjerat Gus Dur, mohon maaf, Gus Dur di tahun berapa kalau tidak salah, pernah Gus Dur memperjuangkan undang-undang pornografi. Undang-undang pornografi. Gus Dur bukan mau mendukung pornografi, bukan, tapi Gus Dur punya alasan bahwa urusan pornografi bukan urusan negara, ini urusan Tuhan sama masyarakat dan semacamnya. Karena pasal-pasal di undang-undang pornografi itu adalah pasal-pasal karet yang bisa menyeret siapapun. Akhirnya orang-orang yang dulu sempat menolak dengan undang-undang pornografi, akhirnya sekarang terkena jeratan undang-undang pornografi. Seperti yang mungkin sekitar 2 tahun yang lalu akhirnya kemudian ramai dan hari ini masih kasusnya belum terselesaikan. Nah, berkaitan dengan buku Menjerat Gus Dur, sama mungkin dengan apa yang saya alami dulu. Mohon maaf, ketika buku Menjerat Gus Dur ini diterbitkan, kemudian saya ingat betul waktu itu saya melihat sebuah video ketika Ibu Sinta, Mbak Yeni, Mbak Alisa, dan Mbak Inayah kemudian kalau tidak keliru di trans, kalau tidak keliru beliau semua menitikkan air mata. Ya kita tentu juga merinding, semerinding-merindingnya seorang Gus Dur diceritakan ulang dan sampai kemudian mampu membuat suasana ramai menjadi hening kembali. Nah, saya yang orang yang tidak pernah bertemu Gus Dur merasa yang hanya disuapi oleh Mas Firly dengan data-data sejarah itu ikut mendidih, seolah-olah siapapun nama-nama yang terlibat, bahkan bukan namanya, temannya, kadernya, bahkan anggota keluarganya, ini tak masukkan catatan, sampai sebegitu mendidihnya juga. Cuma beruntungnya Mbak Alisa hadir dengan statement beliau sebagai peneduh bahwa buku ini, kata Mbak Alisa dulu, ditulis bukan untuk menghidupkan kembali luka lama yang terpendam, bukan juga untuk membalaskan dendam, tetapi agar bangsa kita yang selama ini yang selama ini hidup di bawah awan hitam sejarah bisa kemudian melihat mana yang seharusnya dilihat oleh generasi mendatang. Sehingga kata Mas Firdi ini kemarin ketika haul Mas Firdi diundang, kemudian statement beliau yang sampai hari ini saya ingat bahwa apabila sejarah dibuat dan berakhir pada tanda titik, maka anak muda membuatnya sebagai tanda koma. Termasuk apa yang terjadi pada Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Beliau dilengsarkan dari jabatan sebagai Presiden RI dengan tuduhan kasus Bulog dan Bulgate dengan tanpa pembuktian hukum sampai hari ini. Itu tidak ada pengadilan atau tidak ada pembuktian secara hukum yang sah yang membuktikan Gus Dur terlibat dalam kasus itu. Nah, tapi nyata-nyatanya Gus Dur, ya namanya dunia politik, kita mungkin tidak begitu paham di sana. Tapi yang jelas Gus Dur waktu itu sah-sah saja misalkan meminta bantuan kepada para pasukannya, para penggemarnya, tapi beliau malah orang yang datang dari Madura, yang datang dari Lamongan, yang datang dari Jawa,
tanpa diminta, tanpa diprovokasi, dia datang sendiri. Nyata-nyatanya ketika nyampe di istana presiden, orang-orang yang mencintai beliau justru malah dimarahi. Nah ini kan Gus Dur kan orang macam apa kan? Mereka sudah berani bertaruh nyawa untuk membela Gus Dur, tapi nyata-nyatanya nyampe ke sana malah disuruh pulang dan dimarahi. Nah ini memang banyak Gus yang mungkin kita baik dulu. Ini semakin ke depan saya pikir banyak kemudian akan semakin terungkap. Baik dari makanya kata Gus Dur kan begini, biar ketika beliau diundang di Kick Andy, beliau jawabannya salah satu yang kita ingat mungkin biarkan sejarah yang akan menjawabnya. Nah ini sejarah mulai satu persatu sudah dibukakan, mulai dari Mas Firdi yang dalam logika kita mana mungkin berkas-berkas penting yang ini bisa mengancam banyak tokoh. Kemudian ini kan penuturan Mas Rizky ya, Mas Firdi ya. Mas Firdi itu kan menemukan tumpukan-tumpukan berkas itu di, kalau tidak keliru, di tempat pembuangan atau di satu tempat yang ini biasanya di tempat sampah itulah, gudang-gudang. Kan nggak mungkin juga kan seorang orang-orang, mohon maaf itu kan di kantornya Golkar, orang-orang Golkar kemudian menaruh atau sembarangan menaruh berkas-berkas penting. Mestinya kan dihanguskan apa dan segala macam. Tapi kata Gus Dur, sejarah punya caranya sendiri untuk menjemput kebenarannya. Dan banyak lain saya pikir juga yang akan terbukti. Mulai dari perkataan Gus Dur yang mereka yang para politisi-politisi yang dulu dengan sengaja melengsarkan Gus Dur kelak akan menjadi gelandangan politik. Ya kita tahu sendiri hari ini banyak sudah ya. Nah, Jen, Iya, kayaknya Gus. saya sudah nggak kuat untuk melanjutkan ini. Iya, Gus. Nah, statement terakhir dari jenengan, monggo. Ya, statement terakhir ya memang sekali lagi teman-teman sekalian bahwa Gus Dur adalah gimana ya, kita juga tidak mampu mendefinisikan Gus Dur. Gus Dur dipandang dari kacamata budayawan, ya Gus Dur adalah seorang intan permata. Kita lihat dari kalangan anak muda, beliau adalah ibaratnya seorang Mahabharata misalnya, atau seorang dewa. Gus Dur dilihat dari dunia politik, beliau adalah role model politik yang sebenarnya. Jadi memandang Gus Dur saya pikir ya tergantung kalian memandang, dan selama masih ada sesuatu tugas kita lah, tugas teman-teman sekalian, tentu kita tidak bisa menjadi seorang Gus Dur, dan tentu kita juga tidak bisa menghadirkan seseorang untuk menggantikan Gus Dur. Tetapi Gus Dur telah mewariskan sebuah warisan yang paling berharga, bukan harta bagi keluarganya, bukan kekuasaan, bukan uang simpanan, tapi beliau mewariskan sebuah nilai perjuangan. Gus Dur mewariskan sebuah pemikiran yang ini saat ini kita menjadikan diri kita ini betul-betul sebagai seorang al-fakir yang setiap apa yang disampaikan oleh Gus Dur, lagi-lagi mohon maaf, apa yang saya katakan tadi Gus, tidak sedang mengkultuskan Gus Dur, bukan. Karena kami juga tidak diperkenankan, baik dalam syariat maupun Mbak Alisa Wahid juga, kita bukan untuk mendewakan Gus Dur. Tetapi apa yang beliau perjuangkan, nilai dan pemikirannya, harus terus kita ceritakan, agar ini tidak mati dan harus terawat oleh siapapun. Makanya ketika saya di Sumeneb, ketika dengan kalangan non-muslim, kata kuncinya cukup membawa nama Gus Dur, maka mereka akan bicara panjang lebar berkaitan dengan soal Gus Dur. Apalagi kita yang anak muda di kalangan muslim,
apalagi kita anak muda di NU, mungkinlah sudah saatnya uh, kita yuk coba baca. Saya pikir begini, kita baca kembali apa sejarah perjalanan Gus Dur mulai dari masa kecilnya, pemikiran-pemikirannya dan seterusnya. Sehingga ini juga pesan kami kepada teman-teman yang mungkin pernah aktif di komunitas Gus Durian, bahwa jangan pernah merasa bahwa kita yang terlibat dalam komunitas Gus Durian adalah orang yang paling paham tentang Gus Dur dan orang yang paling merasa memiliki kepala Gus Dur, bahwa Gus Dur bukan hanya milik orang Gus Durian, bukan hanya milik orang NU, bukan milik orang Madura, bukan milik orang Indonesia. Gus Dur adalah permata Indonesia yang dirindukan oleh seluruh dunia. Sehingga dari ini teman-teman sekalian, Gus Dur ini adalah ibarat apa namanya ya? Ya, intinya lah teman-teman, saya cuma berharap bahwa nilai pemikiran Gus Dur ini harus terus terjaga, baik untuk diri sendiri ataupun untuk lingkungan sekitar kita. Jangan biarkan Gus Dur bersedih di alam sana karena melihat anak-anak muda yang diharapkan oleh Gus Dur menjadi tonggak perjuangan beliau, ternyata hari ini hanya bisa berdiam diri dan rebahan saja. Perjuangan Gus Dur belum usai, masih banyak ketidakadilan di tengah-tengah kita, masih banyak toleransi-toleransi yang kemudian seharusnya dijalankan dengan baik, akhirnya hanya dijadikan sebagai ajang politik, dan masih banyak urusan-urusan lain yang saya pikir Gus Dur baru saja memulai. Gus Dur membukakan ruang dan gerbang perjuangan untuk kita anak muda. Gus Dur saat itu bukan sedang memperjuangkan, tapi Gus Dur sedang memberikan pelajaran bahwa perjuangan itu tidak harus bersyarat dan dilakukan dengan tanpa syarat, seperti itu. Jadi itu mungkin teman-teman sekalian, Mas Umam dan kawan-kawan yang lain, saya secara pribadi sangat senang karena bisa diajak ngobrol soal Gus Dur. Tentu dalam hal ini sekali lagi saya berpikir bahwa saya bukan orang yang paham betul soal Gus Dur, dan semoga Gus Dur juga mengampuni kalau ada cerita-cerita dia yang kurang betul atau dia dari tadi kita jadikan sebagai bahan guyonan ya. Jadi mungkin Gus Dur ya semoga di surga sana bisa tenang-tenang ngopi-ngopi dengan kawan-kawan lainnya, dan semoga kita juga ditunggu oleh beliau di sana. Itu saja mungkin Gus, terima kasih. Gus Dur telah meneladankan, saatnya kita yang melanjutkan. Terima kasih Sajen. Mohon maaf. Ya. Sebenarnya saya pengen lagi ngobrol soal beliau, cuman lagi-lagi takutnya nggak kuat nanti malah. Ya. Jadi ya wis, kita sudahin saja karena ngomong soal rindu nggak akan ada habisnya. Ngomongin soal Gus Dur akan juga semakin luas, semakin kita bicarakan maka semakin luas apa yang kita bicarakan, biar tidak terlalu luas dan kita bisa memahami arti penting apa yang harus kita pahami, teladan-teladan beliau, apa yang harus kita lakukan, yang bisa kita lakukan dan kita eksekusi. Mungkin itu dulu teman-teman Tegur Sapa. Terima kasih atas waktunya. Kalian terima kasih. Semoga sehat-sehat selalu. Amin. Kapan kita sambung rasa, sambung cinta. Amin. Lama sudah tidak bareng-bareng udah. Oke. Mudah-mudahan nanti Tuhan mempertemukan kita. Amin. Mungkin cukup itu yang bisa kita sampaikan dan kita berikan kepada panjenengan semuanya. Saya Muhammad Khodibul Umam, tuan rumah Tegur Sapa, mengucapkan terima kasih. Kalian terima kasih banyak sudah mau berseru-seruan dan bersedih-sedihan di Tegur Sapa. Teman-teman terima kasih sudah menyaksikan Tegur Sapa. Jangan lupa saksikan terus Tegur Sapa. Nantikan
nantikan kita di channel-channel YouTube, Spotify, Google Podcast dan lain sebagainya. Akan ada Tegur Sapa di banyak hal, di banyak media. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Saja terima kasih sekali lagi. Terima kasih banyak. Oke. Teman-teman Tegur Sapa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.